من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para kesepuhan, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, menjaganya dan terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Al-Habib Naufal Al-Attas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa membimbing kita sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para kiai, wabil khusus Kiai Otong yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan selalu diberi keistiqomahan, rezekinya dilimpahkan dan bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, kepala desa yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan keistiqomahan dan semoga bisa lebih amanah. Amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita hadir di tempat ini, kita duduk di tempat ini, kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bukan karena kita adalah orang yang kuat, bukan karena kita memiliki segalanya, akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala kita duduk di tempat ini. Bukan karena undangan daripada sahibul bait, bukan karena undangan dari panitia kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Datangnya kita ke tempat ini bukan karena kita memiliki kekuatan, kita bisa berjalan ke tempat ini, kita bisa hadir ke tempat ini, jiwa raga kita bisa hadir ke tempat ini, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati dan tubuh kita sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh jika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dibukakan kepada kita pahala yang kita dapatkan di majelis ini, sungguh kita datang ke tempat ini walaupun dengan lelah, walaupun dengan capek, walaupun dengan tenaga yang super, kita pasti akan datang ke tempat ini. Karena ini majlis adalah majlis yang mulia, majlis yang mana di dalamnya kita menyebut
Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita menyebut itu semua kecuali Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan keberkahannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin," tidaklah suatu kaum, ijtama'u, mereka berkumpul, suatu kaum tersebut, suatu golongan tersebut mereka berkumpul, yadhkurunallaha azza wa jal, mereka menyebut nama Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka mengingat Allah, la yuriduna bidzalik illa liwajhi, tidaklah mereka menyebut nama Allah, tidaklah mereka memanggil Allah, tidaklah mereka berdoa kepada Allah, tidaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, kecuali karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia dapat? Nadahu munadin minas sama. Penduduk yang ada di langit, mereka memanggil kaum yang sedang duduk di majelis dzikir tersebut, sebagaimana kita duduk di tempat ini. Apa mereka memanggil? Apa penghuni langit? Nadahu munadin minas sama an qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dari tempat kalian ketika kalian pulang dari majlis tersebut dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah kalian, kata penduduk langit, pulanglah kalian dari tempat duduk kalian, dari majlis-majlis kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah berguguran. Taubat kalian telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuman ini yang diberikan oleh Allah? Tidak. Wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Ketika kita yang hadir di tempat ini, semua yang hadir di tempat ini, mau sahibul bait, mau para tamu undangan, mau siapapun yang hadir di tempat ini, jika mereka memiliki kesalahan, jika mereka memiliki keburukan, jika mereka memiliki hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyi'atuhu hasanat, kejelekan-kejelekan tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kita punya kejelekan, datang ke majelis ini, kejelekan tersebut ditukar oleh Allah menjadi kebaikan. Kita datang ke tempat ini membawa segudang daripada keburukan, kita pulang dari tempat ini kita membawa yang namanya kebaikan. Kita membawa pahala yang banyak. Alangkah mulianya orang yang duduk di majelis ta'lim. Alangkah mulianya orang yang duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini, dimanapun itu berada. Mau yang hadir banyak, mau yang hadir hanya beberapa orang, mau yang hadir hanya 2 atau 3 orang, yang penting di situ adalah majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada yuridul ilma," barang siapa dia yang pergi dari rumahnya, mereka berangkat dari rumahnya, datang ke suatu majlis menginginkan ilmu, yata'allamuhu lillahi, yang mana ilmu tersebut dia mencarinya, dia mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia dapat? Fatahallahu lahu baban ilal jannah. Orang tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu, salah satu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke majelis, dia menginginkan ilmu, semata-mata ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencarinya, dia mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan kepada orang tersebut, untuk orang tersebut yang dia datang ke majelis ta'lim, satu pintu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Bahkan malaikat sekalipun rela menghamparkan daripada sayapnya, rela menghamparkan sayapnya untuk diduduki, untuk diinjak oleh orang-orang yang mencari ilmu. Pada hakikatnya kita duduk di tempat ini, kita duduk di atas sayapnya para malaikat. Kita duduk di tempat ini, walaupun kelihatannya seperti ini,
pada hakikatnya kita duduk di atas daripada sayap makhluknya Allah yang diciptakan, yang selalu beribadah kepada Allah, yaitu malaikat. Alangkah mulianya orang yang dia datang ke tempat ini dan dia menginginkan ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan yang banyak kepada orang-orang ahli ilmu tersebut. Apakah cuman itu? Tidak. Wasallatil malaikatu alaih, dan para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang datang, yang duduk di majlis taklim tersebut. Para malaikat jumlahnya berapa? Pak, malaikat jumlahnya berapa? Ibu, malaikat jumlahnya berapa? Kita tidak tahu, sangat banyak. Dan mereka para malaikat apa? Malaikat mereka memintakan ampun kepada Allah yang begitu banyak untuk orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Apa cuman malaikat? Tidak. Wa malaikatus samawat, dan malaikat-malaikat yang di langit pun sama memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang duduk di majlis ta'lim. Apa cuman itu saja? Tidak. Wahitanul bahri, makhluk yang ada di laut sekalipun. Di laut ini banyak, bukan hanya ikan. Ya. Makhluk-makhluk di laut ini banyak. Makhluk yang ada di laut sekalipun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk di majlis ta'lim semacam pada malam hari ini. Alangkah mulianya, alangkah agungnya, alangkah beruntungnya kita duduk di majlis ini, di majlis yang insya Allah kita pulang dari tempat ini kita membawa maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari tempat ini bawa keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," orang yang berjalan di suatu jalan dan dia jalan tersebut karena mau mencari ilmu, karena mau mendatangi majlis ilmu, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka orang tersebut yang tadi jalan, yang mau jalan ke majlis kita, tadi dari rumah kita datang ke majlis ini karena menginginkan ilmu, maka kita yang hadir di sini apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau apa enggak, Bu, ke surga? Pak, mau apa enggak? Mau cepat apa enggak? Mau cepat ke surga apa lambat ke surga? Kalau mau cepat harus mati dulu, Bu. Kalau mau cepat harus mati dulu. Bisa enggak orang hidup langsung ke surga? Enggak bisa. Mau cepat apa mau lambat ke surga? Nah, mau cepat apa terlambat? Mau cepat tapi matinya nanti. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan apa? Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Keuntungan orang yang duduk di majlis zikir. Hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di majlis zikir, kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa, Bu? Bukan hanya berkat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang ini udah dapat berkat semua apa belum ini? Belum ya. Minum udah minum. Ya. Insya Allah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ghanimatu majalis dzikri, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di majelis ta'lim, di majelis zikir, walaupun dia enggak makan, enggak minum, Allah Subhanahu wa taala berikan yang paling agung, yaitu apa? Al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ini
kita pulang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang penghuni surga. Amin ya Rabbal. Makanya Pak, Bu, kalau ada majelis dimanapun itu tempatnya, datangi. Ya. Dimanapun itu tempatnya ada majelis, didatangi. Kita sekarang menginginkan surga. Kita menginginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Akan tetapi apa? Akan tetapi jalan menuju surganya kita tidak mau. Ada majelis di samping rumah kita atau di daerah kita, kita tidak mau datang. Berarti bohong. Ya. Bohong kalau dia pengen ke surga, akan tetapi jalan menuju surganya saja dia tidak mau. Nah, maka dengan adanya majelis semacam pada malam hari ini, di majelis ini mudah-mudahan kita semua yang ada di sini pulang dari tempat ini, kita semakin semangat lagi datang hadir majelis. Kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang lebih kuat lagi datang ke majelis daripada majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini kita sekarang juga masih memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu sangat banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan. Ya. Jangan sampai setiap tahun kita ulang yang namanya Isra Mi'raj. Ya. Usia kita sudah 50, usia kita sudah 40, usia kita udah 30 tahun. Setiap tahun kita selalu memperingati yang namanya Isra Mi'raj, tapi kita tidak ada perubahan ketika kita pulang dari majelis Isra Mi'raj tersebut. Kita masih belum bisa mengambil hikmah, kita masih belum bisa mengambil pelajaran, kita masih belum bisa mengamalkan pelajaran yang ada di Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sangat banyak sekali pelajaran di dalam Isra dan Mi'rajnya. Kalau kisah Isra dan Mi'raj, insya Allah semuanya udah tahu. Ya, perjalanannya bagaimana Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan disyariatkan yang namanya sholat. Itu semua sudah lumrah dan sudah tahu. Berangkatnya pakai buruk diantar oleh malaikat Jibril, itu semuanya sudah tahu. Tapi apa? Tapi hikmah, pelajaran yang ada di dalamnya tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu yang bisa mengambil pelajaran. Nah, makanya ada beberapa pelajaran sebetulnya sangat banyak. Ya, tapi kita mengambil hanya beberapa. Ya, yang pertama apa? Yang pertama yang mesti kita ambil di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ada di dalam perjalanan Rasulullah SAW, yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad SAW dibaringkan, ditidurkan oleh malaikat Jibril, kemudian dadanya ini dioperasi. Ya, kalau bahasa sekarangnya dioperasi, dibelah dadanya, hatinya Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan. Hati Nabi Muhammad itu dibersihkan. Kotoran-kotoran yang ada di hati Nabi Muhammad itu dibersihkan. Kenapa? Kok Nabi Muhammad SAW ketika mau Mi'raj, ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya ini dibersihkan. Hatinya ini dibersihkan oleh air Zam-Zam. Karena apa? Karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika selesai, ya, ketika dadanya ini sudah selesai dioperasi, baru Nabi Muhammad dipersilahkan jalan dan sampai menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa? Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Nabi Muhammad SAW orang yang tidak punya salah, orang yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang suci. Ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya dibersihkan.
Lah bagaimana dengan kita umatnya? Kita umatnya dan kita hidup di akhir zaman yang mana kita tidak mau bermaksiat, maksiat yang datang kepada kita. Di sekitar kita semuanya ada yang namanya maksiat. Bahkan diri kita semua rata-rata orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang kotor. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan menghadap Allah, bermunajah kepada Allah? Maka dari itu, ketika kita mau bermunajah kepada Allah, bersihkan diri kita. Zahir dan batin kita bersihkan. Terutama hati kita. Ketika kita mau bermunajah kepada Allah, ketika kita mau beribadah kepada Allah, bersihkan hati kita. Jangan sampai ada di hati kita kotoran-kotoran hati yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang kita. Jangan sampai di dalam hati kita masih ada perasaan sombong, masih ada perasaan ria, masih ada perasaan dengki, masih ada perasaan merendahkan orang lain, masih ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain, masih ada perasaan suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mau menghadap Allah akan tetapi hati kita masih kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang bagaimana rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat apakah kalian tampan, apakah kalian cantik, apakah kalian bagus rupa, apakah kalian jelek. Allah tidak akan melihat itu semua. Dan Allah pun tidak akan melihat bagaimana diri kalian. Apakah diri kalian tinggi, pendek, lain sebagainya. Allah tidak akan melihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana hati kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana hati kalian. Apakah hati kalian ada ikatan dengan Allah? Apakah hati kalian ada ikatan dengan Rasulullah? Apakah hati kalian ada yang namanya ingin memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada di dalam hati kalian itu kotoran-kotoran hati atau tidak? Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau melihat hati-hati daripada hambanya, berarti hambanya tersebut termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kelak di akhirat, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, semua yang kita miliki tidak akan memberi kemanfaatan. Kita punya harta tidak akan bisa mampu membantu kita. Kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya saudara, tidak akan membantu karena semuanya ketika itu sendiri-sendiri. Semuanya tidak akan mampu memberi kemanfaatan. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang dia datang kepada Allah. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang tidak ada rasa sombong, dengan hati yang tidak ada rasa dengki. Di dalam hatinya tidak ada penyakit-penyakit hati. Ini orang yang dapat kemanfaatan ketika menghadap Allah di akhirat. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan bahwasannya apa? Hati kita ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus ditata. Ketika kita mau menghadap Allah, hati kita dibersihkan. Ketika kita mau menghadap Allah, kotoran-kotoran hati dibersihkan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mau memandang kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrah kepada kita. Kalau orang sudah mendapatkan nadrah, orang sudah mendapatkan pandangan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut gampang sudah. Dia mau masuk surga gampang. Dia mau dapat ini, dapat itu gampang. Dikabulkan apa yang dia inginkan selama di dunianya. Apalagi ketika dia sudah di akhirat. Semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama daripada hikmah atau pelajaran Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hikmah daripada Isra dan Mi'raj, pelajaran yang harus kita perhatikan apa? Yaitu di dalam Isra dan Mi'raj itu ada perjalanan Rasulullah SAW ketika di langit ketujuh mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril tidak mampu mendampingi Rasulullah. Bahkan apa? Bahkan malaikat Jibril mengatakan, jika aku maju selangkah saja, aku akan terbakar. Ya. Maka di sini apa? Di sini pelajarannya alangkah mulianya Rasulullah, alangkah agungnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tidak mampu menemani Rasulullah. Akan tetapi apa? Akan tetapi sandal yang dipakai oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menggunakan sandal. Jadi beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah menggunakan sandal. Sandal yang dipakai Rasulullah tidak terbakar. Sedangkan malaikat Jibril jika menemani Rasulullah menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, akan terbakar. Ya. Bahkan sebagian ulama ketika mengomentari riwayat hadis tentang sendal Rasulullah yang dipakai itu apa? Bahkan sendalnya Rasulullah bisa dikatakan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah ketika itu. Rasulullah ketika akan berjumpa dengan Allah sengaja mau melepas kedua sandalnya. Karena apa? Karena teringat ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa di Bukit Tursina ketika mau berbicara dengan Allah. Nabi Musa ditegur. Fakhlana 'alaik fa innaka bil muqaddasi tuwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, lepas kedua sandalmu karena sesungguhnya kamu ada di tempat suci. Nah, Nabi Muhammad itu ketika akan berjumpa dengan Allah terpikir sehingga apa? Kedua sandalnya ini mau dilepas. Tapi ketika sandalnya ini mau dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur, wahai Muhammad, pakai kedua sandalmu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan segala sesuatu yang memiliki ikatan, segala sesuatu yang dinisbatkan, segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang yang mulia, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Sandal, kita tahu sandal itu tidak ada harganya. Sandal itu bahkan lebih cenderung apa? Adalah barang yang kita injak sehari-hari. Tidak ada kemuliaan di dalamnya. Tapi apa? Tapi karena memiliki ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memiliki hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sandal yang digunakan Nabi menjadi mulia. Bahkan dikatakan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Ini adalah pelajaran. Begitu juga kita sebagai umatnya ketika hati kita punya ikatan dengan Rasulullah. Ketika diri kita memiliki hubungan yang khusus dengan Rasulullah. Ketika hati kita selalu rindu kepada Rasulullah. Ketika diri kita selalu ingin bersama dengan Rasulullah. Maka demi Allah orang semacam itu, orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah, api neraka tidak akan mampu membakarnya. Neraka tidak akan mampu membakar orang-orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Ya. Nah, maka dari itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu tujuan diadakannya majelis semacam pada malam hari ini, selain kita supaya mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu tujuan yang lainnya apa? Supaya kita membuat suatu hubungan dengan Rasulullah SAW. Supaya kita memiliki terikat dengan Rasulullah SAW. Supaya kita memiliki hubungan yang kuat dengan Rasulullah sehingga kelak di akhirat kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan atau hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Ya. Tapi yang paling penting adalah itu. Ya.
Kalau sholat itu sudah pasti, karena itu disyariatkan bagi hambanya Nabi, bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan adanya majlis semacam pada malam hari ini, kita bikin lagi hubungan kita yang kuat dengan Rasulullah. Kita semakin kuat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Ya, di bulan Sya'ban ini karena kita mau memasuki bulan Ramadan, bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Sya'banul mutahhar. Bulan Sya'ban yang disucikan. Karena apa? Karena di sebagian riwayat Rasulullah pernah mengatakan apa? Ketika seseorang sudah memasuki bulan Sya'ban, maka sucikanlah dirinya. Ya. Kalau orang tersebut sudah masuk di bulan Sya'ban, maka sucikanlah dirinya. Karena apa? Karena dia akan masuk bulan Ramadan. Kalau orang tersebut di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dia masih memiliki dosa yang begitu banyak, sucikan cepat-cepat. Dia masih kotor, sucikan cepat-cepat. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan dia gampang menerima daripada keberkahan-keberkahan Ramadan. Sebaliknya, orang yang dia di bulan Rajab tidak mendapat ampunan dari Allah. Bulan Sya'ban tiba, dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Jangan harap ketika masuknya bulan Ramadan, jangan harap ketika datangnya bulan Ramadan, orang tersebut akan mudah mendapat keberkahan. Na'udzubillah min dzalik, bahkan ditakutkan apa? Orang tersebut malah menjadi orang yang semakin jauh ketika datangnya bulan Ramadan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan adanya bulan Sya'ban kita bersihkan hati kita, kita tingkatkan amal ibadah kita. Sehingga di bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil daripada keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, alangkah ruginya orang yang dia di bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mampu apa? Tidak mampu mengambil keberkahan tersebut. Sebagaimana Rasulullah katakan, raghima anfun man adraka Ramadan falam yadkhulil jannah. Alangkah rugi dia yang di semasa hidupnya selalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia semasa hidupnya dia selalu berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi ketika dia mati, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surga, akan tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita keluar dari tempat ini membawa ampunan Allah yang begitu banyak. Kita keluar dari tempat ini, semua dosa kita sudah berguguran di majelis ini. Semua taubat kita ketika kita keluar dari majelis ini, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika pulang dari tempat ini, ketika kita keluar dari majelis ini, kita sudah membawa bekal untuk persiapan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.